Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi masih tentang garis dan sudut bagian yang ketiga. Hari ini kita akan pelajari hubungan sudut pada garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Ya, jika ada dua buah garis yang sejajar lalu dipotong oleh garis lain, maka akan terbentuklah 8 buah sudut. Perhatikan gambar, garis X sejajar dengan garis Y, dipotong oleh garis yang berwarna ungu, maka akan terbentuk 8 sudut, diberi nama A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, dan B4. Ya, hubungan-hubungan apa saja yang ada dari 8 sudut tersebut? Yang pertama adalah sudut yang sehadap. Pasangan sudut yang sehadap dari gambar tersebut adalah A1 dengan B1. Dia sama-sama menghadap ke arah kanan atas. A1 dan B1. Lalu A2 dan B2. Dia adalah pasangan sudut yang menghadap ke arah kanan bawah. Pasangan berikutnya yang sehadap adalah A3 dengan B3. Dia adalah pasangan yang sehadap mengarah ke kiri bawah. Dan A4 dengan B4, dia adalah pasangan sudut yang sehadap mengarah ke kiri atas. Jadi, sudut yang sehadap adalah sudut yang arah kaki sudutnya sama. Disimak baik-baik. Hubungan sudut berikutnya adalah sudut dalam. Jika kita berbicara sudut dalam, maka dari 8 sudut tersebut kita perhatikan bagian dalamnya saja. Bagian dalam, ya di sini. Jadi dia ada di dalam 2 garis yang sejajar tadi. Nah, sudut dalam ini terbagi 2 pasangan, yaitu ada sudut dalam berseberangan. Berarti dari 4 buah sudut tadi dia menyeberang garis yang memotong. Maka A3 dia dalam berseberangan dengan B1. A2 dia dalam berseberangan dengan B4. Gitu ya, jadi dia menyeberang. Ada dalam berseberangan, ada juga dalam sepihak. Kalau tadi dalam berseberangan dia menyeberang garis yang memotong, maka untuk dalam sepihak dia tidak usah menyeberang. A2 dalam sepihak dengan B1. Dia sama-sama ada di sisi sebelah kanan dari gambar ini. Lalu A3 dalam sepihak dengan B4. Itu ya kalau kita berbicara tentang sudut dalam. Ada sudut dalam, pasti ada sudut luar. Untuk sudut luar, perhatikan sudut yang di luar dari garis yang sejajar. Berarti ini sudut yang diperhatikan, A4, A1, B3, dan B2. Ada sudut luar berseberangan, sama seperti tadi, berarti nanti sudut A4 dia luar berseberangan dengan B2. Sudut A1 dia luar berseberangan dengan B3. Ya, ada luar berseberangan, ada juga luar sepihak. Berarti dia tidak usah menyeberang garis yang berwarna ungu. A1 dia akan luar sepihak dengan B2. Dan A4 dia akan luar sepihak dengan B3. Disimak baik-baik. Ada lagi yaitu sudut yang bertolak belakang. Sudut bertolak belakang, ya, dia menghadap ke arah yang berlawanan. Contoh di sini adalah A4, dia bertolak belakang dengan A2. A4 itu menghadapnya ke kiri atas, A2 menghadapnya ke kanan bawah, gitu ya. Jadi adanya di belakangnya. A1 bertolak belakang dengan A3. B1 bertolak belakang dengan B3. B2 bertolak belakang dengan B4. Ya, itu namanya sudut bertolak belakang. Oke, sekarang ada bentuk lain seperti ini. Garis yang sejajarnya adalah garis K dan M. Manakah pasangan sudut yang sehadap? Ya,
Pasangan sudut yang sehadap A1 dengan B1, A2 dengan B2, A3 dengan B3, A4 dengan B4. Manakah pasangan sudut dalam berseberangan? Ya, dalam berseberangan adalah A2 dengan B4, A3 dengan B1. Manakah sudut luar berseberangan? Oke, sudut luar berseberangan adalah A1 dengan B3, A4 dengan B2. Ya, yang lainnya? Oke, masih gambar yang sama. Sudut yang bertolak belakang. Mana saja pasangannya? A1 dengan A3, A2 dengan A4, B1 dengan B3, B2 dengan B4. Dalam sepihak, apa saja? Iya, A2 dengan B1, A3 dengan B4. Lalu luar sepihak berarti A1 dengan B2 dan A4 dengan B3. Diulang-ulang lagi, dilihat modelnya ada berbagai macam garis sejajarnya, kita harus pahami letak sudutnya. Oke, nah kalau posisinya seperti ini, bagian mana, pasangan mana yang menyatakan sudut sehadap? Ya, sudut 1 sehadap dengan sudut apa pasangannya? Sudut 5, gitu kan? Sudut 2 dengan sudut 6. Lalu sudut 3 dengan sudut 7, sudut 4 dengan sudut 8. Seperti yang diwarnai ya. Lalu sudut bertolak belakang. Ibu kasih contohnya saja. Sudut 1 bertolak belakang dengan sudut 4. Lalu kalau sudut 5 dengan 8. Nanti kalian cari yang lain ya. Oke, sudut dalam berseberangan. Ibu kasih satu saja contohnya. Dalam berseberangan berarti sudut 3 dengan sudut 6. Luar berseberangan 1 dengan 8. Dalam sepihak 4 dengan 6. Luar sepihak 1 dengan 7. Berpelurus. Nah, ada satu lagi nih, berpelurus. Berpelurus itu artinya dia membentuk satu garis lurus. Berarti sudut 1 itu bisa berpelurus dengan sudut 2. Atau sudut 1 juga bisa berpelurus dengan sudut 3. Ya, nanti disimak kembali, dicari pasangan-pasangan yang lain. Oke, ini harus kalian ingat dan pahami bahwa pasangan sudut yang besarnya sama itu adalah sudut yang sehadap, sudut yang bertolak belakang, sudut dalam berseberangan dan luar berseberangan itu besarnya sama. Adapun sudut dalam sepihak, luar sepihak dan berpelurus, maka pasangan sudut tersebut jumlahnya pasti 180 derajat. Ya, ini diingat-ingat, kalau berseberangan baik dalam maupun luar, sehadap dan bertolak belakang itu besarnya pasti sama. Adapun yang sepihak baik dalam maupun luar dan berpelurus, jumlah pasangan sudutnya sama dengan 180 derajat. Kita coba ya di sini. Jika sudut 180 derajat, maka besar sudut yang lainnya. Oke, kita tulis di sini. Sudut satunya 80 derajat. Sudut 4-nya berapa? 80 derajat juga. Alasannya kenapa? Sudut 1 dan sudut 4 adalah sudut yang bertolak belakang. Lalu sudut 5-nya berapa? 80 derajat juga. Kenapa? Karena sudut 4 dan sudut 5 adalah dalam berseberangan. Atau sudut 1 dan sudut 5 adalah sudut yang sehadap. Seperti itu. Jadi bisa kita lengkapi ya. Sudut 8, 80 derajat juga. Kenapa? 5 dan 8 adalah sudut yang bertolak belakang. Ya, lalu Bu, sudut yang belum ada bagaimana? Tadi kita sudah suruh ingat ya, bahwa sudut yang berpelurus itu jumlahnya 180 derajat. 2, ini pelurusnya 1 kan? Berarti kalau si sudut 1 besarnya 80 derajat, sudut 2 besarnya 100 derajat.
Sudut 3, 100 derajat. Karena tolak belakang kan? Sudut 6, 100 derajat. Sudut 7, 100 derajat. Nah, kita sudah lengkapi semua sudut yang lainnya. Konsepnya tidak akan salah kalau kita gunakan dengan benar sesuai aturan. Oke, kita lihat lagi. Jika sudut 1 85 derajat, lalu sudut B1-nya 2x min 7, tentukan nilai x. Sudut A1 di mana? Di sini. 85 derajat. Sudut B1 di mana? Ini kan B1. 2x min 7 derajat. Apa hubungan A1 dan B1? A1 dan B1 itu adalah sudut yang sehadap. Sudut yang sehadap. Berarti kalau sehadap besarnya pasti sama. Sudut A1 besarnya sama dengan sudut B1. Dimasukkan nilainya. A1-nya 85 derajat. B1-nya 2x min 7 derajat. Aljabar kita di sini harus bermain. Maka 2x gitu ya, kita nyari nilai x sama dengan 85 derajat ditambah 7 derajat. Kurang di sebelah kanan, kalau pindah ke kiri jadi tambah. 85 tambah 7, 92 derajat sama dengan 2x. Maka bisa dicari dong berapa nilai x-nya. X-nya sama dengan 92 derajat dibagi 2 sama dengan 46 derajat. Itu ya. Oke, variasi soalnya. Ibu ambil dari buku mandiri kalian yang ada di halaman 159. Ya, dari buku mandiri halaman 159 nomor 52. Ada gambar, ini garis sejajar lalu nah seperti ini sejajar ya ceritanya. Nah, di sini ada sudut 98 derajat, di sini ada 5x tambah 3 derajat. Pertanyaannya, berapakah nilai x antara sudut yang sudah dua-duanya digambarkan ini adalah sudut yang sehadap. Sudut yang sehadap besarnya sama. Berarti kita kerjakan 98 derajat sama dengan 5x tambah 3 derajat. 98 derajat tambah pindah ke kiri jadi kurang. 3 derajat sama dengan 5x. 95 derajat sama dengan 5x. Berarti ketemulah nilai x-nya berapa? 95 dibagi 5. Ketemulah nilai x-nya sama dengan 19 derajat. Ya, itu. Satu lagi saya berikan contoh, Ibu berikan contoh yang halaman 158 nomor 51. Ada gambar garis sejajar 2. Lalu dipotong oleh garis lain. Di sini ada x, di sini ada 2x. Oke, yang sejajarnya ini sama ini. Nah, apa hubungan si x dan 2x? Ini kalau Ibu kasih panjang, lanjutin seperti ini. Nah, ya, jadi seperti gambar contoh-contoh awal tadi. X dan 2x itu adalah sudut yang sepihak, dalam sepihak. Dalam sepihak itu jumlahnya 180, berarti x tambah 2x sama dengan 180 derajat. 3x sama dengan 180 derajat. Berapakah x-nya? 180 derajat dibagi 3 sama dengan 60 derajat. Itu baru x-nya. Apa yang ditanyakan silahkan dilihat kembali. Oke, sekian pelajaran hari ini. Dicoba terus. Insya Allah kalian bisa memahaminya. Ya,
Kalian harus bersiap-siap mulai dari saat ini untuk masa depan kalian.